Baik Pak Muhar, saya coba ya satu bait lah sedikit ya Pak Muhar ya. Kini ku menemukanmu di ujung waktu, ku patah hati, lelah hati menunggu cinta yang selamatkan hidupku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Muhar. Alhamdulillah, masih hari Jumat tanggal 23 Juli 2021. Setelah saya pagi tadi silaturahim ke UPT Makassar. Jadi saya di Makassar nggak sempat kemana-mana, langsung terbang lagi ke Semarang. Dari Semarang langsung menuju ke Rembang, tepatnya di ULTG Rembang. Tapi nanti dulu, semua itu secara virtual. Nah, di layar ini telah sambung dengan manajer ULTG Rembang, sahabat saya nih. Wah, Masya Allah, lama banget saya udah berkenalan dengan beliau ini, yaitu Mas Gali. Nah, ntar ada sebutan mayor. Kenapa Gali ini disebut mayor? Ntar detailnya coba kita tanya sama beliau. Nah, ini manajer milenial yang sebelumnya manajer di ULTG Semarang. Nah, sekarang berubah posisi di manajer ULTG Rembang. Mungkin sekilas Mas Gali perjalanan karir di PLN, Mas Gali, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Pak Muhar. Jumpa lagi dengan Bapak senior kita ini, Bapak Muhar ini ya, mendampingi saya sejak tahun 2004 ini, sudah meliput kegiatan PDKP ini. Senang sekali bisa bertemu ini dengan Pak Muhar, melihat Pak Muhar sehat, bahagia selalu. Awal masuk perjalanan saya Pak Muhar itu tahun 2004, jadi saya mendaftar pertama itu di kantor Region Jawa Tengah dan Yogyakarta, tepatnya di Ungaran. Itu saya mendaftar sebagai calon linesman PDKP. Kemudian setelah lulus administrasi dan lain, saya pendidikan di Udiklat Semarang selama 6 bulan Pak. Kemudian lanjut di Cibugo, Udiklat Cibugo. Di sana di trainernya dari Omaka New Zealand, selama 2 bulan. Setelah itu saya lanjut UJT di Bandung selama 2 bulan. Baru saya diangkat pegawai itu bulan Agustus tahun 2004. Penempatan pertama di Region Jawa Barat. Nah, kemudian saya di sana selama setahun. Tahun 2005, alhamdulillah saya dipindahkan kembali ke asal di Region Jawa Tengah dan Yogyakarta. Betul Pak, di PDKP Jawa Tengah. Di situ awal perjalanan karir mulai di PDKP, kemudian lanjut tahun 2014 sampai 2014 baru ada supervisor PDKP di situ. Ada asmen sendiri, ada supervisor. Saya masuk di situ, ada pembidangan baru di PDKP, yaitu PDKP GI. Saya masuk di PDKP Gadwindo, kemudian jadi supervisor Gadwindo tahun 2014. Lanjut setelah itu di PLH asmen PDKP itu selama 2 tahun. Mulai tahun 2015 sampai 16, mendekati 2017 Pak Muhar itu di PDKP. Lanjut kemudian tahun 2017 itu pindah di awal 2017 pindah di ULTG Semarang sebagai manajer ULTG. Kemudian tahun 2020 akhir
itu pindah di ULTG Rembang sebagai manajer ULTG Rembang sampai sekarang Pak Muhar. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan dan kekuatan Pak Muhar, dan masih dipercaya oleh perusahaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dulu sekolahnya di mana Mas Gali? Saya sekolah di STM Pembangunan Semarang Pak Muhar. Saya masuk dari STM, kemudian tahun 2004 saya melanjutkan kuliah lagi di Universitas Darul Ulum. Selesai pendidikan S1 itu tahun 2008 Pak Muhar. Gitu. Dulu tahu jurusannya? Teknik listrik Pak Muhar. Oh, enggak ada. Kuat. Ya, harus kuat ya. Dulu. Ya, nah, sebelum saya lanjut, mungkin sedikit dong. Teman-teman ini udah kangen dong dengan suara Mayor Gali. Sudah lama saya nggak nyanyi Pak Muhar. Nyanyi apa ini? Kalau saya disuruh nyanyi nih sama Pak Muhar ini suka bingung, karena Pak Muhar itu lebih jago. Lebih jago nyanyi. Saya yang gini-gini. Iya Pak, betul Pak. Baik Pak Muhar, saya coba ya satu bait lah sedikit ya Pak Muhar ya. Kini ku menemukanmu di ujung waktu, ku patah hati, lelah hati menunggu cinta yang selamatkan hidupku. Oke Pak Muhar. Bagus, ini suara ini yang sampai dengan ibu direksi tersipu-sipu. Akhirnya saya waktu itu langsung datang ke Semarang untuk langsung Mas Gali waktu itu, karena Bu Direksi waktu itu Bu Wilyo maunya video terbaru dan diliput langsung oleh saya. Alhamdulillah waktu itu saya udah tunaikan amanah dari Bu Wilyo. Iya Pak Muhar, saya juga sampai kaget ini Pak Muhar sampai datang ke Semarang, suatu kebanggaan lah. Baik. Oke, Mas Gali, waktu itu tahu pengumuman di PLN sendiri di mana Mas Gali? Kalau pengumuman di PLN itu dari sekolahan Pak Muhar. Jadi di sekolah itu setiap kali ada lulusan itu sudah ada perusahaan-perusahaan yang merekrut Pak Muhar, datang ke sekolahan, terus mengasih pengumuman. Ada juga yang tesnya langsung di sekolahan Pak Muhar, kayak Peruri, Telkom, itu langsung datang ke STM. Itu sebelum kita lulus itu sudah ada tes-tes di situ Pak Muhar, gitu. Nah kebetulan untuk PLN ini saya lihat ada pengumumannya di sekolahan itu, di lowongan pekerjaan itu. Akhirnya saya catat, saya datang ke kantor PLN yang ada di Ungaran Pak Muhar. Apa milih PLN? Kan yang lain tesnya malah di sekolah. Untuk yang perusahaan-perusahaan lain di sekolah Pak Muhar. Saya Peruri. Ya, kenapa milih PLN? Karena saya kebetulan dari awal masuk STM, saya memang ambil jurusan listrik Pak Muhar. Saya memang tertarik, passionnya di listrik, jadinya saya lanjut ke yang sesuai. Jadi PLN Pak Muhar, sesuai hati. Daftarnya di Semarang? Pendaftarannya di Semarang Pak Muhar, di kantor Regen Pak Muhar. Oh, bawa lamaran ke situ ya? Bawa lamaran ke situ Pak Muhar. Untuk PLN, terus tidak ada tes di sekolahan Pak Muhar, harus datang ke lokasi. Gitu. Baik. Gimana waktu itu datang ke kantor Regen gimana? Ngelihat suasana kantor PLN gimana? Suasana panitia rekrutmen sendiri gimana Mas Gali waktu itu? Untuk panitia PLN, alhamdulillah Pak Muhar, kita datang disambut, ya istilahnya kita kayak punya keluarga baru di sana Pak Muhar. Jadi udah yang tadinya itu takut, gemeter, grogi masuk kantor PLN itu Pak Muhar. Tetapi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di kantor itu beliau ramah-ramah Pak Muhar. Jadi membantu, mengarahkan, dianggap sebagai anak-anaknya lah Pak Muhar kita di sana, sehingga kita merasa nyaman Pak Muhar di sana, sehingga kita bisa melaksanakan tes, melengkapi administrasi itu dengan nyaman, nggak grogi lagi.
dulunya masuk PLN itu kan kantornya, wah ini tegangan tinggi nih, ngeri nih. Jadi dari sana sudah nggak berani kemana-mana Pak Muar, takut strom aja kita. Nggak tahu pas masuk jauh berbeda ya, pas masuk langsung ke kantornya ya. Betul, jauh beda. Saya kira kantornya ada di Serandang itu Pak Muar, ternyata beda. Ya, karena ada PLN kan, ada distribusi, ada transmisi, banyak lah kan. Ada UP3 dia, macam-macam lah ya. Mungkin waktu itu kita belum tahu persis. Baik, betul. Mas Gali, Mas Gali, waktu itu kira-kira lihat nggak pesertanya kira-kira waktu itu sekitar berapa Mas Gali? Kalau pastinya jumlahnya saya agak lupa Pak Muar. Kalau estimasinya sekitar 1.200-an lah Pak Muar, 1.200-an. Kemungkinan saya daftar itu di urutan nomor 350-an Pak Muar. Urutan tesnya gitu. Oh iya. Baik. Terus sisa terakhir yang diterima berapa Mas Gali? Sisa terakhir itu kan gabungan Pak Muar. 4 region. 4 region waktu itu ya. Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah, untuk yang di Jawa Tengah sendiri sekitar 1.200-an orang Pak Muar. Baik. Gimana waktu itu ngikut tes, apa yang nggak terlupakan saat ini apa Mas Gali? Di tes apa itu waktu itu? Tesnya itu yang nggak terlupakan ini kan, saya disuruh nyanyi Pak Muar, tapi dalam bahasa Inggris. Nah itu yang nggak tak terlupakan itu. Waktu sudah mulai akhir-akhir itu suruh nyanyi pakai bahasa Inggris. Nah di situ yang nggak tak terlupakan Pak Muar. Nyanyi waktu itu? Nyanyi Tom William Pak Muar, Better Man itu. Siapa tuh, masih ingat siapa yang nyuruh waktu itu? Yang nyuruh itu saya masih ingat Pak Lastono itu. Pak Lastono. Iya Pak. Oh nggak diajak duet sama beliau nggak ya? Enggak ya? Nggak diajak duet sama beliau Pak, suruh nyanyi aja. Suruh nyanyi solo aja ya? Iya, sama ditanya pekerjaan orang tua Pak, gitu. Nah, sebelumnya Mas Gali ada keluarga di PLN Mas? Untuk di PLN kebetulan saya nggak ada keluarga Pak, karena kebanyakan keluarga saya itu dari militer Pak. Oh, dari militer ya? Berarti kayaknya udah dilatih sama orang. Bodinya body militer nih ya? Nah, karena dari militer tadi, kenapa teman-teman manggil Mas Gali ini mayor? Ada suatu di situ Mas Gali? Iya, waktu pendidikan di SPN itu Pak Muar, di SPN Banyu Biru. Nah, saya kan teman-teman ini disuruh bikin yel-yel sama nyanyi-nyanyi. Nah, waktu instrukturnya keluar yang dari polisi itu, nah biasa kan anak-anak waktu itu Pak Muar, saya maju ke depan, saya tulis lagu, saya ajarin lagu itu, kapal selam itu yang belum diajarin oleh SPN itu, saya suruh nyanyi teman-teman, saya ajak nyanyi, habis itu saya dipanggil mayor Pak Muar. Oh, jadi sampai sekarang ya? Iya betul Pak Muar. Oh, bukan karena orang tua tadi militer, bukan ya? Ya termasuk juga Pak Muar, karena orang tua militer juga. Baik. Terus setelah lewat tes rekrutmen secara tertulis atau wawancara selesai, setelah itu kemana Mas Gali? Setelah rekrutmen wawancara selesai, tes kesehatan, wawancara teknik, paling terakhir habis itu saya ke SPN Banyu Biru dulu Pak Muar. Oh, iya Polri ya? Iya Polri Pak, selama 1 bulan di Banyu Biru. Ngapain aja tuh Mas 1 bulan di sana Mas? Wah, kita udah di Pak Muar di sana Pak Muar, di Samapta kita. Rambut digunduli, pakai baju polisi, udah kegiatannya udah mirip polisi lah Pak Muar selama sebulan itu kita di sana. Termasuk kepala habis ya digundulin ya? Habis Pak Muar, habis. Iya, pokoknya lengan-lengan ini udah keluar sayapnya lah Pak Muar. Sama kalau kata Bang Saur ini telapak tangan ini udah kayak pantat monyet semua Pak Muar. Banyakan push up di aspal gitu.
Tapi konsumsi aman dong. Aman Pak Muhar, konsumsi aman. Makanannya lebih mewah lah daripada siswa Bintara polisi lah Pak Muhar. Kan PLN Pak Muhar. Iya, baik. Terus orang tua nyarankan kan waktu itu untuk anaknya untuk masuk PLN, ada nggak Mas Gali? Kan orang tua dari militer. Betul. Orang tua support Pak Muhar. Karena melihat anaknya mendaftar di PLN dan orang tua berpikiran, wah di PLN ini ya kesejahteraannya lebih bagus lah, tidak bisa dipungkiri lah. Nah, orang tua sangat setuju Pak Muhar. Kalau nggak lolos, baru saya dimasukkan ke TNI. Rencananya begitu Pak Muhar. Iya. Ya makanya saya nggak bayangin 1 bulan itu ya di Betul, Pak. Banyu Biru. Di dekat mana itu Banyu Biru itu? Banyu Biru itu di Ambarawa Pak. Oh, masih masuk Jawa Tengah ya? Iya betul. Jadi teman-teman dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali itu kumpulnya di SPN Banyu Biru Pak. Itu gimana itu? Kehidupan di situ selama sebulan gimana tuh? Rutinitasnya apa aja tuh Mas Gali? Jadi rutinitasnya kita pertama ya membentuk fisik dan mental ya Pak ya. Jadi kita ada pendidikan yang dalam ruangan, dalam kelas, kemudian ada pendidikan di lapangan. Untuk jam pendidikannya itu kita sampai jam 9 malam Pak Muhar. Jam 9 malam, habis itu apel malam, tidur, jam 4 itu udah mulai bangun, mandi persiapan, salat subuh, habis itu lari pagi, sarapan, habis itu lanjut terus kegiatan. Ada yang lari-lari, terus merayap, berbaris, ada pendidikan kelas, selama sebulan begitu Pak Muhar. Jadi ya malam kadang-kadang ada panggilan luar biasa. Jadi kita tidur itu udah daripada nanti kena hukuman, jadi udah tidur mending pakai seragam sekalian sama sepatu sekalian. Jadi kalau ada suara trompet suruh bangun, kita udah ready Pak Muhar gitu. Oh, salah satunya triknya itu ya. Iya Pak Muhar. Karena kalau bunyi trompet tadi pakaian harus lengkap ya. Harus lengkap Pak Muhar, dari sepatu, kopel, baju, helm, rangsel itu harus lengkap Pak Muhar. Kalau enggak kita kena hukuman itu malam-malam. Pernah nggak lupa sesuatu, apa sepatu, apa helm atau apa? Pernah nggak Mas Gali ngalamin sendiri atau teman-temannya? Kalau teman-teman kebetulan alhamdulillah belum ada ya Pak Muhar ya. Nggak pernah, karena ya tekniknya hampir mirip, hampir sama yang dipakai Pak Muhar. Disiapin semuanya, dideketin semuanya barangnya. Oh, gitu. Nah, terus biasa kan sebelum makan harus apa dulu? Push up dulu atau apa? Biasa ada nggak gitu? Sebelum makan biasanya? Jadi iya Pak Muhar, kalau makan itu sebelumnya ya push up dulu, habis itu lari-lari dulu, habis lari-lari sekojam dulu Pak Muhar. Habis itu kita baru makan. Makan itu juga dimenitin Pak Muhar, tidak boleh lama-lama dan harus habis. Yang disediakan itu harus habis bersih. Pokoknya itu satu meja ada 6 orang, dikasih makan, nasi, lauk dan sayur dan lain, itu harus habis. Kalau nggak habis, dibantuin temennya. Pokoknya harus habis. Suka tidak suka, pokoknya harus habis saja ya. Betul Pak Muhar. Nanti kalau nggak habis, besoknya kita dikasih hukuman makan terbalik Pak Muhar. Apalagi tuh makan terbalik? Jadi makan terbalik itu kita suruh makan lauknya dulu, sayurnya dulu, habis itu nasinya belakangan. Gitu. Oh, ternyata kopi, kalau di Aceh ada kopi terbalik minumnya. Ternyata iya. Di Banyu apa tadi? Banyu Biru, Banyu apa? Banyu Biru ada Biru, Pak. Makan terbalik ya. Betul Pak Muhar. Baik. Terus selesai dari 1 bulan pembelajaran di situ, selanjutnya kemana lagi, Mas Gali? Selanjutnya kita ke Udiklat Semarang Pak Muhar. Pelatihan apa? Udiklat Semarang selama 6 bulan. Ya, di situ dilatih
tentang transmisi Pak Muhar yang mengarah ke PDKP. Baik. Jadi pemeliharaan transmisi secara offline Pak Muhar, offline dulu, baru nanti ke PDKP gitu Pak Muhar. Itu selama itu udah pernah ngasih kabar ke orang tua sampai ke Semarang? Sudah Pak Muhar, sudah. Alhamdulillah di situ kan kita juga dikasih uang saku ya Pak Muhar ya. Pendidikan itu kita udah disediain Mas, udah diberi konsumsi, makan udah 3 kali sehari, kemudian udah dikasih uang saku sama PLN. Nah ini, wah kita masuknya udah seneng banget Pak Muhar, jadi siswa aja udah seneng, udah kita dapat uang saku, mes dikasih, habis itu makan 3 kali sehari, udah pada gemuk-gemuk anak-anak itu Pak Muhar. Selama 6 bulan, Mas Gali ya? Selama 6 bulan Pak Muhar. Nah, pelatihan pembelajaran apa aja di situ, Mas Gali, selama 6 bulan itu, Mas? Jadi mulai dari diperkenalkan dulu Pak Muhar, objek-objek kerjanya dari transmisi ini nih, tower tuh ini, bagiannya ini, kemudian anomalinya apa saja. Nah, setelah dapat anomali misal isolator, apa berkarat. Nah, di situ kita diajari cara menanganinya, baik cara penggantiannya, cara perbaikannya. Nah, habis di situ kita dilatih cara membuat transmisi kayak stringing, stringing konduktor dan lain, kawat petir. Nah, tentunya awal-awal yang seru itu ya pasti kita dilatih untuk pengenalan. Jadi yang belum bisa manjat itu dilatih manjat dulu di bawah tower, masuk ke ya ketinggian 3 meter itu pakai sabuk, nggak usah pegangan, latihan melempar bola dulu di situ Pak Muhar. Latihan melempar bola, jadi satu tower itu tiap kakinya diisi 4 orang, latihan melempar bola, udah berani, habis itu manjat ke atas sampai ke trapez. Habis manjat ke trapez berani, turun ke isolator. Ke isolator, habis itu pasang sabuk, lepas tangan, badannya ngayang gitu Pak Muhar. Nah, di situ dia kakinya kebeteran apa enggak. Habis itu suruh teriak PLN Jaya gitu Pak Muhar, anak-anak gitu. Mas Gali gimana waktu ngelewatin tes-tes itu gimana? Tes-tes ngeri-ngeri sedap itu ya? Wah, pasti ngeri-ngeri sedap Pak Muhar. Nah, tapi udah lewat tes kan, tapi udah lagi pembelajaran ya? Iya, udah pembelajaran itu udah ngeri-ngeri sedap Pak Muhar. Ya kita pertama itu ya jelas takut Pak Muhar, karena ini beda. Biasanya saya naik pohon berani, ini naik tower, beda rasanya Pak Muhar. Pandangannya beda, yang diinjek beda. Nah disitulah mulai menyesuaikan Pak Muhar, sedikit-sedikit mulai berani. Habis itu baru dimulai dilatih untuk merayap di konduktor Pak Muhar. Merayap di konduktor, ya 1 sepan, nanti dikasih hadiah minum Coca-Cola gitu sama instrukturnya. Masya Allah, selama itu masih pembelajarannya masih offline semua ya Mas ya? Masih offline Pak Muhar, betul. Nah, terus selesai 6 bulan di Udiklat Semarang atau sekarang namanya UPDL Semarang, kemana lagi Mas Gali? Lanjut ke Cibubur Pak Muhar, ke Bogor. Nah, belum selesai tuh. Nah, belum selesai tuh 6 bulan di Semarang. Kurang waktu apa? Pakai lanjut lagi, pindah UPDL lagi. Iya, mungkin dirasa kurang sama bapak-bapak yang di PLN ya Pak ya. Wah ini kurang banyak, ini harus digembleng lagi nih. Akhirnya kita di Cibubur lanjut 2 bulan Pak. Nah itu baru menginjak ke PDKP Pak. Nah di situ PDKP instrukturnya langsung didatangkan dari New Zealand, dari Omaka Training Center itu Pak. Nah, beliau-beliaunya datang ke Bogor. Nah di situ kita dilatih Pak Muhar selama 2 bulan. Oh selama 2 bulan. Bahasanya gimana bahasanya? Bahasanya yang dipakai bahasa Inggris Pak Muhar di situ. Berarti sebelumnya udah dikasih juga pembelajaran bahasa Inggris untuk ya?
Iya, sedikit-sedikit Pak Muhar, kita dikasih pelajaran bahasa Inggris. Waktu di Semarang ya? Waktu di Semarang, sama sebelum masuk kan juga dites bahasa Inggris juga Pak Muhar di situ. Masuk PLN itu untuk yang PDKP ini Pak Muhar. Baik. Berarti waktu itu instrukturnya langsung dari New Zealand ya Mas? Betul Pak Muhar, langsung dari New Zealand. Baik. Berapa lama dengan instruktur itu yang dari New Zealand itu? 2 bulan Pak, 2 bulan. Apa aja itu? Pertama kali apa tuh diajarin sama mereka Mas? Pertama tentunya kita dilatih untuk perbaikan cara PDKP di tower 150 kV dulu Pak. Baik tipe suspension maupun tension. Habis setelah di situ kita dilatih ke 500 kV. Nah 500 kV itu kita dilatih tension dan suspension offline. Nah kemudian baru kita latihan ke lapangan cara online-nya di 500 kV. Nah, kemudian selesai itu kita kan launching PDKP di Gandul gitu Pak Muhar, yang dihadiri oleh Bapak Menteri juga, Purnomo Yuskiantoro waktu itu Pak Muhar. Ada dari direksi PLN juga hadir kala itu. Ada Pak Muhar, dari direksi ada Pak Juanda, kemudian Pak GM-nya masih Pak Basuki gitu. Ya, Pak Herman Daniel Ibrahim ya. Betul, Pak Iwan Daniel Ibrahim. Jadi waktu itu dapat SK pegawai di situ ya Mas ya? Habis itu acara itu ya? Dapat SK pegawai? Betul. Ya, di Gandul, habis acara launching itu Pak Muhar. Siapa tuh yang ngasih SK pegawai, siapa tuh Mas Gali, masih ingat? Untuk SK pegawai di situ yang ngasih Pak Basuki Prayitno waktu itu Pak Muhar. Langsung untuk pihak, iya betul Pak Muhar. Kalau piagamnya yang piagam Omaka Training itu dari Pak Herman Daniel. Wah, HDI ya. Betul Pak Muhar. Wah, di Gandul ngasihnya. Suatu kebanggaan. Mas Gali tossing pertama kali di mana Mas? Touching pertama kali Pak. Di mana Mas Gali waktu itu? Untuk itu waktu itu saya di saluran 150 kV di Bogor Pak. Untuk SUTT-nya arah Cianjur apa gitu. Saya agak sedikit lupa di situ Pak. Dikasih contoh dulu, diajarin dulu. Waktu touching tuh gimana itu? Iya betul. Diajarin dulu. Waktu touching itu kan kita takut ngeri-ngeri sedap Pak. Ini tegangan mau dipegang, ya. Kita itu touching itu pikirannya, aduh, instrukturnya berhasil. Nanti giliran saya takutnya bajunya bocor nih, waduh, nggak berhasil nih. Aduh, udah ngeri-ngeri sedap lah gitu Pak Muhar. Ya tapi safety-nya kan itu instruktur kan udah berpengalaman ya. Betul Pak Muhar, betul. Terus pas habis touching ini berapa hari kemudian dikasih tahu nggak ke orang tuanya? Kita aja megang di rumah aja 220 aja gimana gitu kan? Betul Pak Muhar. Ya kita kasih tahu lah ke orang tua Pak Muhar. Kita kasih tahu bahwa kita sudah melaksanakan kegiatan ini. Ya alhamdulillah berkat doa orang tua juga kita bisa berhasil Pak Muhar untuk melaksanakan segala kegiatan yang ada di pendidikan Pak Muhar dengan sehat gitulah. Dengan lancar, selamat gitu Pak Muhar. Oke, setelah penyerahan SK oleh GM kala itu Pak Basuki Prayitno ya. Iya Pak. Nah setelah itu kemana lagi Mas Gali? Setelah itu saya ke Bandung Pak Muhar. Ke Bandung di Region Jawa Barat. Nah di situ bersama kalau asmennya itu Pak Hasanuddin, Pak Muhar, Pak Hasanuddin. Di situ terus ada Pak Rahmat sebagai supervisor PDKP. Terus lanjut. Pak DMR-nya masih Pak Asep Burhan Pak. Ya. Nah, untuk manajer regionnya di situ masih Pak Zainal Abidin Siti. Setelah 2 bulan di Bogor, saya UJT di Bandung selama 2 bulan. Habis itu selesai baru launching di Jakarta Pak, di Gandul tadi. Jadi
Kalau pas tahu penempatan di Bandung gimana tuh? Rumahnya kan di Semarang, Mas Galih ini. Betul Pak. Tapi itu kan waktu itu masih muda Pak, masih muda, belum punya anak, belum punya istri. Pikiran kita itu hanya yang penting saya dapat SK dulu. Mau ditempatin di mana belakangan begitu Pak. Udah nggak mikir penempatan di mana kita Pak. Yang penting saya dapat SK, alhamdulillah bisa banggain orang tua gitu Pak. Berapa lama di Bandung waktu itu Mas Galih? Di Bandung itu saya sampai ya hampir setahun Pak. Setelah diangkat pegawai, saya di Bandung hampir setahun. Nah, terus selanjutnya? Selanjutnya saya pindah ke Region Jawa Tengah Pak. Di situ ada sama Pak Rukiman sama Pak Bronto, supervisornya. Kantornya pertama di Salatiga, kantor BDKP. Berarti pulang kampung dong Mas Galih ya? Pulang kampung, alhamdulillah. Pulang kampung Pak Umar. Alhamdulillah, doa orang tua itu ya, anaknya bisa kembali. Iya, berkat doa orang tua. Baik. Terus nikah sendiri kapan itu Mas Galih? Saya nikah tahun 2006 Pak Muhammad. Pas lagi posisi di Salatiga. Di Salatiga, kantornya Salatiga, habis itu kantor BDKP dibangun di Ungaran. Nah, habis itu saya sudah pindah ke Ungaran Pak Muhammad, baru nikah di situ. Ngelamar gimana tuh Mas? Masih tahu nggak? Ngelamar, ya sudah tahu Pak. Ya kita kasih tahu dulu lah waktu pacaran lah. Pekerjaannya apa-apa aja, terus resikonya gimana, punya suami orang PLN yang pasti, istri juga harus mandiri Pak Umar, karena kan kita 24 jam ya. 24 jam harus siap dipanggil, kita kasih pengertian. Jadi ibaratnya kita bekerja di PLN ini kan adalah istilahnya waktu ini kita abdikan untuk negara ya Pak Mual ya, udah dikasihkan ke negara, jadi ya kita beri pengertian ke keluarga begitu Pak Muhar. SK-nya waktu itu tunjukin nggak ke istrinya nih, ada SK pegawai PLN nih? Belum sempet Pak Muhar. Kan udah megang SK itu kan? Iya betul. Iya. Dari orang tuanya sendiri nggak masalah waktu kerja di PLN? Oh nggak masalah Pak Muhar, pasti bangga lah dapat mantu PLN Pak Muhar. Alhamdulillah. Terus sekarang buah hati? Buah hati alhamdulillah masih dipercaya satu anak Pak Muhar, perempuan. Wah iya. Udah di mana? Sekolahnya udah di apa? Di SMP Pak Muhar, udah SMP sekarang. SMP ya. Betul. Baik. Terus saya lihat juga di CV-nya tadi saya sempat baca, Mas Galih sempat kuliah juga ya setelah jadi pegawai PLN. Betul. Nah, itu di mana Mas Galih? Saya kuliahnya di Darul Ulum Pak Muhar ya. Di Subang. Gimana tuh kuliah sambil kerja sambil kuliah, membagi waktunya gimana Mas Galih? Untuk membagi waktunya, alhamdulillah Pak Muhar, kita masih bisa membagi waktu, kecuali kalau ada kerjaan-kerjaan emergensi ya kita izin Pak Muhar. Tapi kalau nggak ada yang urgent, alhamdulillah atasan juga mengizinkan, mensupport, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan tenang, dengan lancar gitu Pak Muhar. Nggak ada masalah untuk pembagian waktunya. Masalah ya. Itu bayar sendiri dong ya, uang tuh. Ya, tentunya Pak Muhar. Nggak waktu STM dulu kan minta orang tua kan? Oh iya, waktu STM minta orang tua. Nah, waktu S1 udah sendiri ya? Udah sendiri Pak Muhar. Dan udah berkeluarga waktu itu Mas Galih ya? Sudah Pak, sudah. Berapa lama Mas Galih di Ungaran? Saya di Ungaran itu sampai di PDKP Pak Muhar. PDKP tahun 2017. Mei saya baru pindah ke ULTG Pak Muhar. Ikut seleksi atau ikut apa istilahnya itu? Ya gimana? Ya seleksinya mungkin dari atasan dan lain-lain ya Pak Muhar ya. Yang penting kita ikut Big Pro dan lain-lain gitu Pak Muhar.
Terus gimana itu pas ngeliat SK, wah, MULTG Semarang kan? Ya betul Pak Muar. Gimana? Ya. Pas terima SK itu gimana Mas Gali? Terima SK tentunya ya seneng Pak Muar, kita dapat pengalaman baru ya, dapat pengalaman baru, bisa menambah ilmu, ya terus ya ada perasaan wah ini ilmu baru, kita harus belajar dengan tekun karena kita harus mengejar ketertinggalan kita Pak Muar. Ilmu yang belum kita miliki harus kita kejar sehingga kita istilahnya bisa layak duduk di situ gitu Pak Muar. Setelah jadi MULTG, teman-teman di sana ditinggalin dong Mas, teman-teman PDKB di Ungaran. Kita masih sempat, ya waktu itu masih banyak Pak Muar. Kita sering ketemu, kadang saya ke Ungaran, kadang ke teman-teman PDKB ke Semarang gitu. Jadi masih intens lah Pak Muar, karena masih satu UPT gitu Pak Muar. Oh iya, UPT ya. Gimana awal-awal mendudukin manajer ULTG Semarang gimana Mas? Awal-awalnya tentunya saya, ya pastinya kan saya harus menyesuaikan Pak Muar ya, menyesuaikan dengan lingkungan kerja baru, tantangan baru, kemudian metode kerja juga berbeda, kemudian rekan-rekan kerja juga berbeda. Nah, disitulah saya adaptasi Pak Muar, kemudian menggali ilmu dari teman-teman. Jadi saya juga belajar dari teman-teman di lapangan Pak Muar, dari supervisor itu saya belajar di situ sehingga ya kita bisa menjalankan amanah ini, amanah dengan ya sebaik-baiknya lah, itu yang kita harapkan gitu Pak Muar. Masih ingat dong naik tower pernah? Masih ingat waktu jadi manajer ULTG masih sempat naik tower lagi? Masih sempat Pak Muar, pastinya masih sempat lah. Nggak asing lagi ya? Nggak asing Pak Muar. Oh, takutnya udah jadi manajer ULTG lupa gitu loh, manjat towernya gitu. Enggak Pak Muar, kebetulan saya juga istilahnya sering banget bersama teman-teman Pak Muar ke lapangan gitu. Jadi kadang-kadang kalau ada pekerjaan ya kadang-kadang kalau misal kekurangan orang ya kita bantu Pak Muar gitu. Terus kita bantu ngecek RW juga, kita bantu ke Gardu juga, itu Pak Muar. Jadi ya kita anggap rekan kerja Pak Muar gitu. Oh iya, rekan kerja ya, jadi bisa merangkul semuanya ya Mas Gali ya. Betul Pak Muar, betul. Iya, namanya juga mayor ya nggak? Mayor kan harus bisa merangkul kan. Siap. Makanya pernah waktu itu Mas Gali masih manajer ULTG Semarang. Pernah kan saya dikirimin foto-foto yang kerja malam itu loh Mas. Gimana sih kalau kerja malam itu Mas? Kerja di mana waktu itu Mas? Masih ingat nggak? Tramis itu sering Pak Muar. Memang kadang-kadang pekerjaan malam itu kayak yang 500 kafe itu kita sampai malam Pak Muar, sampai malam. Karena kan kita biasanya diizinkan Sabtu Minggu, hanya bisa padam 1 minggu. Makanya kalau kita pekerjaan pemindahan konduktor dari tower emergency ke tower existing yang baru Pak Muar, karena satunya rusak dari baru lah, di situ kita lembur sampai malam Pak Muar dengan penerangan yang cukup tentunya pengawas K3-nya juga kita tambahi biar lebih safety gitu Pak Muar. Berarti ya manajer ULTG ini berarti handphonenya nggak boleh mati ya, nggak boleh lowbat ya? Betul Pak Muar, nggak boleh lowbat. Kalau lowbat itu udah bingung kita Pak Muar. Waduh, ada apa ini di grup? Nanti jangan-jangan penting, wah udah nggak bisa tidur lah kalau malah handphone lowbat kalau nggak mati gitu Pak Muar. Terus HP-nya ditaruh di mana kalau tidur? Kalau tidur itu suaranya kita kerasin Pak Muar, handphonenya deketin sama kepala kita Pak Muar, yang nggak deket-deket lah 1 meter, tapi deket sama kepala. Volumenya full. Volumenya full. Terus grup-grup yang bukan terkait dengan sistem itu kita
suaranya kita bedain Pak Muar. Ya grup-grup sistem suaranya kita sendiriin, sehingga kalau ada suara itu, nah itu harus mau tidak mau kita lihat dulu, bangun dulu, lihat dulu gitu Pak Muar. Kalau WA dari istrinya gimana? Kalau lagi di luar bedain juga suaranya? Iya Pak Muar, kita kasih spesial lah ringtone-nya Pak Muar. Baik. Lama waktu itu sebagai manajer ULTG Semarang, Mayor Gali? Sampai 2020 Pak Muar, 2020 bulan Oktober lah. Ya. Akhir 2020 akhir Pak Muar. Nah, terus beralih ke ULTG Rembang Pak Muar. Nah, dapat SK lagi ya. Betul. Berapa jauh perjalanan kalau dari Semarang ke Rembang, Mas Gali? Kalau saya berangkatnya subuh Pak Muar, pagi-pagi gitu. Kalau nggak malam sekalian, itu 2 jam. Tapi kalau biasa, ya 3 jaman Pak Muar dari Semarang. Berarti beda dong ya, suasana kerja di ULTG Semarang sama ULTG Rembang ya Mas Gali ya? Pastinya berbeda Pak Muar, pastinya berbeda. Gimana? Setelah masuk Rembang gimana, kan suasana baru lagi dong Mas Gali? Suasana baru Pak Muar, suasana baru, tetapi alhamdulillah teman-teman di Rembang kan kita juga sudah kenal dulu, sudah sering berinteraksi, sudah sering bekerja bareng di lapangan. Jadinya ya saya ke teman-teman Rembang sudah nggak kaget juga Pak Muar, karena sudah saling kenal gitu. Hanya medan lapangannya aja yang berubah gitu. Tapi kalau rekan-rekan kerjanya alhamdulillah kita sudah saling mengenal, sudah sering bekerja sama gitu Pak Muar. Wilayah kerjanya lebih luas atau gimana dengan Semarang? Kalau wilayah kerjanya, asetnya itu lebih banyak di Semarang Pak Muhar. Tapi kalau luasan wilayahnya, memang Rembang wilayahnya luas Pak Muhar. Wilayahnya luas, tapi asetnya tidak sebanyak di Semarang. Gitu. Karena Semarang provinsi ya? Iya, jadi padat kan di situ Pak Muhar. Iya. Terus di Rembang ke GI mana aja nih Mas Gali? Udah semua GI didatengin? Sudah Pak. Jadi di GI Cepu, GI Blora, GI PLTU Rembang, GI Semen Indonesia, terus GI Pati, itu sudah kita datangi Pak. Paling jauh GI mana Mas Gali? Cepu Pak, Cepu. Berapa di lama? Perbatasan sama Jawa Timur. Kalau dari Rembang ke sana berapa lama? Kalau dari Rembang ke sana sekitar 1,5 jam kan Pak. Oh, iya. Yang masih yang normal lah ya, 1,5 jam ya. Iya masih normal Pak. Baik. Masih bisa kejangkau lah. Kalau buru-buru masih bisa. Baik. Terus di masa-masa pandemi gimana suasana di ULTG sendiri di sana gimana Mas Gali? Untuk masa-masa pandemi begini, untuk kerjaan, untuk kegiatan Pak Muhar, kegiatan masih berjalan normal tentunya dengan prosedur kesehatan. Untuk teman-teman di lapangan juga kita bekali surat keterangan Pak Muhar, surat izin dari manajer UPT, sehingga kalau ada pembatasan atau penyekatan jalan, teman-teman ini bisa lewat bekal surat itu sama hasil rapid. Teman-teman kita rapid seminggu sekali Pak Muhar, semuanya, baik yang tenaga ahli daya maupun pegawai tenaga ahli daya itu kayak ground patrol, terus satpam, itu kita bekali semua Pak Muhar. Mas Gali, gimana ya. Mas Gali sebagai komandan di ULTG Rembang untuk meningkatkan kompetensi teman-teman, gimana orang nomor 1 ini di ULTG Rembang? Baik Pak Muhar, betul Pak Muhar, betul sekali, pertanyaannya sangat bagus Pak Muhar. Jadi tentunya kita di sini punya tanggung jawab ya, selain menjaga aset, pastinya juga meningkatkan kompetensi dari teman-teman, sehingga teman-teman yang di gardu induk itu bisa bekerja secara mandiri.
Nah, tentunya di Rembang ini Garduindonya sudah kita desain GI mandiri. Jadi teman-teman Jargi itu kalau ada pekerjaan terus anomali di Garduindo, baik ya minor maupun mayor, mereka sudah bisa mengerjakan sendiri. Jadi tidak ketergantungan sama teman-teman ULTG Pak Muhar. Nah, jadi taruhlah contoh untuk teman-teman GI itu sudah kita inisiat untuk bisa melakukan penggantian CVT sendiri, kemudian bisa mengganti PMT sendiri. Itu sudah kita coba dan mereka sanggup. Nah, tentunya untuk meningkatkan kompetensi itu, selain teman-teman bisa praktek langsung, kita juga menyediakan tempat praktek sendiri di ULTG. Kita coba buat untuk training centernya Pak Muhar, kita sudah siapkan. Kita ada simulasi relay distan, kemudian ada simulator OLTC, jadi teman-teman bisa bongkar, bisa mengoperasikan OLTC di ruangan training center kita. Kemudian bisa menyambung konduktor juga di ruangan training center, itu Pak Muhar. Di foto-fotonya kan udah kita lihat itu sekilas mungkin foto-foto apa aja tuh Mas Gali? Oh, jadi itu kalau kita bisa bilang itu tampilannya ULTG Rembang Pak Muhar, ada di gedung depan, tampilan dari luar, kemudian ada ruang tamu, ruang personil, terus ada perpustakaannya Pak Muhar. Di situ kita isi buku-buku biar teman-teman bisa membaca. Kemudian ada ruangan training center, kemudian ada taman biar teman-teman bisa bersantai. Kemudian ada juga ruang karaoke-nya Pak Muhar kita sediakan. Jadi teman-teman bisa melepas penat di situlah. Kadang-kadang kan teman lapangan harus ada hiburannya gitu Pak Muhar. Kalau nggak pandemi gini saya udah langsung aja nih ke Rembang mau nyanyi saya. Oh iya betul Pak Muhar, kita bisa duet. Ya mudah-mudahan lah pandemi ini semoga cepat musnah ya. Amin. Saya bisa saya silaturahim di sana. Terus kalau saya ke sana apa nih? Kulinernya mau diajak kemana nih kalau saya ke Rembang? Ya Pak Muhar, kalau ke Rembang itu terkenalnya dengan mangut ya Pak Muhar ya. Ikan mangut itu yang pedes itu Pak Muhar. Itu di sini banyak kepala manyung itu Pak Muhar. Dan kepala manyung, badannya dan lain itu banyak di sini. Terus ikan bakar kerapu, kakap, itu di sini gede-gede Pak Muhar, melimpah. Kemudian kita bisa naik kapal boat, kita bisa mancing di tengah lautan. Nah, pancingnya teman-teman tuh udah banyak Pak Muhar. Jadi teman-teman kalau Sabtu Minggu kadang-kadang sewa kapal mancing di tengah laut. Nanti kita berangkat malam, di sana tidur di kapal, sholat di kapal, kamar mandinya sudah ada, tukang masaknya sudah ada, kita tinggal makan, mancing di kapal gitu Pak Muhar. Ya tapi tahan dulu, jangan saat ini ya. Kalau ntar pandemi udah berlalu baru boleh lagi ya. Saat ini kita tahan-tahan dulu. Keinginan kita semua kita tahan-tahan dulu ya. Betul Pak Muhar. Baik, terakhir Mayor Gali. Siap. Mau ngirim-ngirim salam buat teman-teman. Saya mau kirim salam buat teman-teman seangkatan ya, teman-teman PDKP yang angkatan 2004. Di situ ada 36 orang Pak Muhar. Nah, di situ saya kirim salam buat semuanya, semoga sehat. Di masa pandemi ini juga diberikan kesehatan. Nah, kita harapkan ada acara reuni juga Pak Muhar di teman-teman PDKP ini. Ya nanti kalau ada reuni Pak Muhar, angkatan 2004, ya. Nanti Pak Muhar kita undang lah. Oh pasti datang, nggak diundang aja saya datang, apalagi diundang. Siap Pak Muhar. Ya baik, berarti udah menyebar lah teman-teman ini ya. Ada yang Kalimantan, dari Makassar, mana-mana ya, udah menyebar ya. Iya betul Pak Muhar, betul, siap. Ya. Baik, Mayor Gali. Siap. Mayor Gali ini adalah manajer ULTG Rembang. Iya Pak. Nama lengkap beliau adalah Gali Suryo. Betul. Nah,
Jadi panggilan teman-teman PDKB khususnya ini, beliau ini dipanggil dengan Mayor Gali. Nah, tadi ada ceritanya bagaimana dipanggil Mayor Gali. Demikian silaturahim kali ini bersama dengan Mas Gali Suryo sebagai manajer ULTG Rembang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.